ada bahayanya juga. Apa itu? Kalau misalnya kita itu punya kerja yang benar-benar fleksibel. Karena di sisi lain kalau sudah kita bekerja punya jam waktu yang bisa kita atur sendiri, akhirnya kita itu berpikiran ya wis lah nanti aja. Banyak excuse-nya. Semangat pagi, ketemu lagi dengan kami Link Property, channel Link Property yang akan memberikan inspirasi buat teman-teman semua dan memberikan satu gambaran dan wawasan mengenai profesi kita sebagai agent properti dan tentunya banyak benefit-benefit dan peluang-peluang yang ada di dalamnya ya. Kali ini kita akan mengundang lagi satu narasumber teman-teman, yang dimana ini adalah salah satu jagoan kita juga ya di Link Squad ya. Jadi teman-teman kita yang satu ini, dia itu sebenarnya mungkin sekitar 3 tahunan lah ya udah di properti ya, hampir 4 tahun gitu di properti. Tetapi tentunya profesi ini juga sudah memberikan banyak hal terhadap dirinya ya, penghasilan dan segala sesuatunya dan pengalaman tentunya yang bisa kita korek-korek hari ini dan bisa kita bagikan buat teman-teman, siapa tahu menjadi inspirasi buat teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut teman kita Ardiles Anjasmara. Bener ya? Bener sekali. Waduh, namamu keren ya. Anjasmara. Oke. Bro Ardiles, apa kabar? Baik, sangat-sangat baik Pak Roni. Hari ini cukup semangat? Pastinya semangat. Semangat terus ya? Iya. Oke, Bro Ardiles. Oke, Bro Ardiles, sebelum kita ngobrol panjang lebar, mungkin teman-teman di sana pengen tahu nih lebih dalam lagi, siapa sih sosok Bro Ardiles? Mungkin perkenalkan namanya siapa, selama ini siapalah Bro Ardiles ini? Silakan. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Ardiles Anjasmara. Bergabung di dunia properti ini kurang lebih 3 tahun ya. Dan di properti ini cukup menarik buat saya. Untuk background profil saya dulunya sebenarnya saya di teknik sipil, di kontraktor, dan akhirnya berpindah lagi ke admin. Teknik sipil, kontraktor, sekarang pernah jadi admin. Admin juga, akhirnya karena pressure dari perusahaan saya yang kurang suka ya, jadi memilih di dunia yang lebih fleksibel waktunya. Oh, itu motivasinya. Bisa diatur-atur sendirilah gitulah. Ketemunya ya itu atas rekomendasi dari istri juga. Ya, nanti kita cerita banyak mengenai hal itu ya. Iya. Pertama kali saya menemukan Bro Ardiles ini ya. Jadi dia waktu itu datang ke kantor, nanti kita cerita panjang lebar di situ. Oke, Bro Ardiles, waktu masa kecilnya di Surabaya atau waktu itu dari mana Mas Ardiles? Saya asli Surabaya, Pak Roni. Asli Surabaya? Iya. Dari kecil itu Surabaya, sampai akhirnya SMP itu baru pindah ke Solo. SMP baru pindah ke Solo. Oh, sempat di Solo ya? Sempat di Solo. SMA, SMP? SMA kembali ke sini lagi. SMA balik lagi Surabaya. Oh, sempat ke Solo ya ceritanya ya. Oke. Jadi dulu sempat mengenyam pendidikan di Surabaya, sempat ke Solo, balik lagi Surabaya. Kuliah? Kuliah tidak. Tidak. Jadi habis SMA? Habis lulus SMA, rencananya emang mau kuliah. Cuma karena terbentur sama biaya, akhirnya milih buat kerja. Langsung kerja. Akhirnya ngerasain dapat uang gede, kuliah akhirnya nggak usah lah. Udah dapat duit juga, ngapain kuliah. Oh iya, karena udah sempat kerja, akhirnya ya udah teruskan berkarir ya, gitu ya singkat ceritanya ya. Ya, sosok Mas Diles ini gimana sih di dalam, sekarang udah berumah tangga? Sudah. Udah punya anak 2. Anak 2 ya saat ini. Wah, iya. Tanggungannya tambah besar Mas Diles. Tambah besar pastinya. Targetnya harus tambah besar. Ya, pasti. Ya, masa kecilnya Mas Diles itu kalau kita boleh tahu seperti apa Mas Diles? Mas Diles punya cita-cita sebagai pengen jadi apa gitu, atau sempat kan kalau kecil biasanya anak-anak ditanya pengen jadi apa, pengen jadi ini, pengen jadi itu.
Punya cita-cita nggak waktu masih kecil? Kalau waktu kecil cita-cita sih lebih nggak punya sih Pak Roni. Nggak punya, mengalir Cuma- aja. Cuma gambaran saya itu waktu kecil pengennya ya hidup enak gitu, kayak orang sukses gitulah. Bukan yang penting- misalnya pengen jadi dokter, Bukan. pilot apa gitu nggak ya? Enggak ada pandangan kayak teman-teman misalnya aku pengen jadi polisi besok jadi pilot gitu, tentara. enggak ada. Nggak ada ya. Enggak ada. Ngalir aja ya. Ngalir aja. Karena terbilang cukup pemalu waktu kecil itu, introvert saya Masuk itu. sih. Introvert banget. Di keluarga dibentuknya seperti apa waktu masa kecil itu? Kalau di keluarga di Berapa bersaudara, by the way? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak paling? Terakhir. Anak paling kecil, paling bontot. Biasanya paling manja. Paling manja. Paling manja, bener ya? Paling dimanja. Paling dimanja. Akhirnya karakternya Mas Dila seperti apa waktu kecil itu? Karena dulu itu nggak sering keluar rumah ya, jadi rasanya itu malu. Anak mama di rumah. Anak mama. Iya. Iya. Kalau main-main sama teman-teman gitu waktu Temen banyak di sebenarnya. daerah mana sih Surabayanya waktu Kalau itu? saya dulu kecilnya di Ganting, Ganting tuh mana? daerah Sidotopo, Oh, Sidotopo. Iya ya, Kenjeran sini ya. Jeran. Ah. Kecil-kecilnya di situ. Cuma kan dulu kan orang tua kan kontraktor juga kan ya. Jadi ngontrak sana, kontrak sini, kontrak sana. Sini. Jadi pindah-pindah gitu. Oh iya ya. Suka ngontrak di mana-mana ya, Di mana-mana. kontraktor ya. Jadi temennya ya banyak juga. Karena pindah-pindah. Cuma waktu kecil itu saya itu bukan tipikal anak yang Suka suka bergaul. keluar terus cari temen gitu. Tapi temen yang cari saya. Bu, Dila Center ada gitu ya. Pasti panggil-panggil di depan rumah. Oh, gitu. baru diajak main. Baru saya keluar. Oh alah, ya. Tipikalnya seperti itu. Ya. Terus Dilas dewasa, sempat SMP di Solo ya, Solo. terus masuk SMA ke sini, baru kerja di Surabaya. Ya, Menikahnya pun di Surabaya. Surabaya. Ketemu calonnya pun di Surabaya. Surabaya juga. Nah, calonnya ini teman sekolah atau gimana? Teman kerja? Calon ini temen gereja. Oh, teman gereja. Iya. Oh, jadi Ya, nggak dari temen juga sih, nggak kenal juga kok. Oh, jadi dari gereja lah ketemunya gitu ya. Oke. Tadi menarik, sempat kerja, tempat di spill tadi Mas Dilas itu langsung dari SMA kerja. Pekerjaan pertama kali apa? Kan pasti bukan properti kan ya? Bukan. Heeh. Eh, Ikut di satu perusahaan kalau Mas. kontraktor. Kontraktor lagi apa bukan? enggak, ini kontraktor asli. beneran. Yang Saya bangun-bangun pikir, gedung. saya pikir kamu makelar kontraktor gitu. Kayak bener-bener sebagai kontraktor ya, Iya. bangun-bangun gedung. Mm-mm. Sipil. Sipil. Ya, kebetulan kantornya ya dekat kantor sini di Ya, yang di Mer sini ya, yang dekat itu ya, Panjang Jiwo ya. Ya. Lama di situ waktu itu? kurang lebih 7 tahun. Oh, lama juga. Lama. Oh. Jadi awal lulus sekolah SMA itu langsung masuk di situ. Oke. Sampai akhirnya 2017 itu ya sekitar 2017 pertengahan. Berkarir di baru situ resign. 7 tahun. Oh, cukup lama ya? Kalau lama. Heeh. Cuma yang bikin kita lama di situ karena harus menyelesaikan satu proyek toh, Pak. Oh, ada satu project Heeh. yang dimana ya kalau ditinggal ya nggak bisa juga Nggak ya, bisa. kan namanya nggak Kan tanggung dan jawab ya. Proyek itu kan nggak sebentar, pasti 1 tahun, 6 bulan gitu itu. Iya. Sempat punya karir juga di situ ya. Ya. Punya titik balik dan akhirnya singkat cerita keluar dari perusahaan itu. Ya. Pernah kerja lain lagi selain di situ? Habis keluar dari situ? Setelahnya dari kontraktor itu saya Sempat buka usaha kalau nggak salah ya? ya setelahnya, setelah ini. Setelah kontraktor itu? Setelah kontraktor terus masuk di salah satu perusahaan gede juga di Indonesia, Samator. Oh. Itu Pernah lebih di sih Samator? kurang lebih sih 2 tahunan lah. 2 tahunan. Mm-mm. Yang pernah buka bisnis kafe itu di situ juga? Setelahnya Setelah itu? Oh, jadi sempat di Samator berkarir 2 tahun. Sebagai apa waktu itu? admin distribusi waktu Oh, makanya tadi punya catatan, punya dari pengalaman sipil, akhirnya ke admin. administrasi. Distribusi. Iya. Distribusi produk-produk oksigen gitu. Ya, ke Samator kan di situ supplier-supplier. kan. Oh.
2 tahun di situ. 2 tahun. Terus keluar dari Samator baru buka usaha kafe. Singkat cerita kafenya kurang jalan juga ya? Kurang jalan juga, kurang bagus juga. Kurang bagus juga. Padahal udah invest banyak modal juga. Lumayan banyak. Barulah singkat cerita seorang Ardiles ini bisa dibilang lontang-lantung lah ya. Ya. Nggak ada kerjaan, nggak tapi ada kerjaan. istri kebetulan kerja ya. Guru. Istri saat ini guru PNS? Belum. Sekarang sudah PNS. Sekarang sudah PNS. Oh ya, jadi waktu itu punya temen kalau nggak salah seorang agen properti. Bener. Baru kamu dijerumusno. Dijerumuskan. Iya kan? Itu kan Bahkan tidak tahu kerjanya apa. nggak tahu. Basically nggak tahu ini apa, ini ada. Iya, kamu iya. harus apa? Coba cerita, di situ ada hal menarik teman-teman. Di situ ada hal menarik teman-teman. Jadi Diles ini datang ke kantor kita ya dulu yang lama, di brand kita yang lama yang masih X itu ya. Nah, di sana dia itu datang mau interview. Ceritakan, Bener sekali. Jadi awal mulanya ya waktu masa-masa terpuruknya saya ya waktu itu. Jadi sudah coba beberapa kali apply kerjaan, tapi karena saya itu masih merasa kayak di perusahaan itu waduh terlalu banyak pressure, banyak yang tak tolak juga. Padahal udah interview juga. Oh, sempat interview. Cuma ya dari sisi istri mungkin arek iki ya nek gak dorong iki gak budal-budal Iya. gitu. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya itu dia Buat janji. buat janji atas rekomendasi temennya itu. Temennya yang di brand Bali, lama itu, ya. di Bali itu. Akhirnya ya gitu. Ya berhubung dulu itu kan saya kan emang nggak pegang HP itu Pak. Bener-bener vakum untuk HP-an, Yeah. sosmedan apa gitu ya. HP itu tiba-tiba ditinggal sama istri. Waktu itu. Telepon lah dia pakai nomornya temen nih. Aku kirain minta dianterin HP-nya. Tahu-tahu bilang nanti ada interview ya jam 12 ini. Di sini. Wah, waktu itu kan di TP itu Iya, ya Pak ya. di Basuki Rahmat. Di Basuki Rahmat itu. Wah, interview apa ini? Udahlah, datang aja gitu. Apa namanya? Ya itu brand lama Iya, itu brand kan. lama disebut ya. Ya wis lah. Nanti ketemu siapa emangnya? Nanti ada ketemu sama Pak Roni. Iya. Ya wis, datang nggak jelas gitu. Sampai akhirnya di depan itu ada plang gede itu. Ini bukannya kantor properti. Udah nggak itu kantor properti? Loh, ini bukannya kantor properti. Telepon itu waktu di depan itu, nelpon telepon istri. bujuk. Loh, yang ini kantor properti toh? Iya. Loh, aku iki gak ono basic marketing loh. Iki ya apa iki carane dodolan omah temenan ta ini aku. Iya, cobaan dulu lah gitu. Akhirnya ya masuk. Ya, ada ketemu adminnya Mbak Dea kalau Mbak Dea ya, Mbak Dea ya. Ya lucunya di situ. Ya, kan nggak tahu. Mbak mau ketemu sama Pak Roni. Ngapain ya, Mas? Mau interview. Oh iya ditunggu. Ya itu baru ketemu Pak Roni itu. Pas saya udah dibilangin juga ada yang mau interview Pak hari ini gitu Iya. ya. Ya itu. Ya dibilang sih masuk properti ini kena jebakan Batman. Jadi lucunya itu ya teman-teman. Tadi sempat kita spill ya. Jadi Diles ini sendiri didorong sama istrinya untuk terjun di dunia properti di mana dia tidak diberitahu sebelumnya bakal kerja sebagai agen properti. Iya. Interview di kantor properti pun tidak tahu. Nggak tahu Setelah sama nyampe sekali. baru dia ngeh kalau itu Ngeh. kantor properti. Oke, singkat cerita kamu ketemu saya, kan? Ekspektasimu pertama kali apa? Mungkin kerjaan ini mungkin ada gajinya atau apa gitu nggak? Aku kirain ada gaji. Ya, iya kan? Iya. Awalnya. Cuma habis dijelaskan sama Pak Roni ya tentang komisi dan lain-lain gitu. Oh ternyata ini nggak punya ikatan Kerja. gaji kerja. Ya wes lah, karena cuma ini ya. Yang Coba dimau, nyoba. Enggak, yang dimau istri. Oh, lebih ke arah Ya, situ. turutin aja lah. Siapa tahu nanti rezeki saya malah Ada di dari sini. situ. Karena kemaunya istri ada dorongan lebih lah Ya. gitu. Mungkin ngelihat
di rumah sehari-hari juga diles juga ya bingung nggak ada kerjaan Iya, nggak ada gitu ya. aktivitas, nggak ada Cobalah kerjaan ini gitu ya. Utamanya memang gitu ya. Iya. Heeh, oke. Jadi Ya. ekspektasinya sebenarnya nggak ada ekspektasi memang pingin sendiri untuk join properti enggak ya? Nggak ada. Nah, iya, iya. Malah saya punya rasa takut Awalnya. masuk properti itu karena secara basic saya nggak ada bidang Marketing sales, nggak ada, apalagi properti. nggak ada. Iya. Teman-teman harus tahu, bidang sales yang paling tinggi itu derajatnya itu ya sales properti. Properti, bener. Iya, karena itu profesi sales paling tinggi itu ada sales properti karena harganya itu sudah unlimited, nggak ada batas Nggak ada atasnya. batas atasnya. Iya gitu. Dan pendapatannya juga nggak ada batas atasnya, benar. Bener. Nah, oke. Singkat cerita, joinlah di kantor kita yang lama. Nah, bener. Mulailah berkarir di situ. Awal-awal lo nemuin kesulitan nggak, Bro, di sini? Wah, sulit banget. Asli. Waktu itu langsung Beneran Pak, ya? Sesuai ekspektasi ini Iya. bukan kerjaan bidangku. Heeh. Jadi awal Pak Roni nugaskan saya itu kan ditandemkan sama Pak Roy ya. Ya, langsung tak kenalkan sama salah satu tim kita. Nanti kita interview juga beliau ini ya. Ya, itu proyeknya termasuk cukup ramai waktu itu. Dan antusiasnya agen-agen di sana itu sangat tinggi. Iya, betul. Ya karena saya dari perkantoran, terus dari lapangan, cuma ditunjukkan dengan situasi seperti itu, kaget saya. Kaget ya. Shock banget rasanya. Ini gimana Kena caranya? pressure juga ya. Kena pressure di situ. Jadi harus bersaing sama Agen-agen teman-teman agen yang lainnya. yang brutal. Brutal sekali di sana. Ya, jadi lucu ya teman-teman. Jadi di les ini langsung kita terjunkan di lapangan tandem dengan Bro Roy, salah satu tim kita juga waktu itu sudah lebih dulu ya. Jadi sekarang jadi partnernya Bro Diles. Di lapangan teman-teman tahu ya, agen-agen di lapangan tuh kan ya ganas-ganas ya, tapi banyak sisi positifnya juga. Akhirnya kita terpacu untuk jadi seperti mereka, fight juga ada ya. Akhirnya cari jalan tuh gimana caranya bisa bersaing sama mereka cara sehat dengan tentunya kita menemukan pola-pola dan cara-cara yang cocok sama kita gitu ya. Jadi terjun di lapangan, fight langsung dengan kondisi realnya gitu ya. Nggak lagi teori-teori, langsung praktek. Teori. Kalau misalnya kita lengah sedikit ya hilang kita. Iya, jadi benar-benar sosok yang benar-benar diterjunkan. Saya dulu kalau nggak salah ngomong sama Diles juga, saya ingat. Kerja aja dulu, jalanin dulu, kesulitannya nanti di mana kita selesaikan. Saya bilang gitu ya. Pengalamanmu ini nanti akan jadi pelajaran berharga buat kamu. Jalan aja dulu, di mana ada kesulitan nanti sama-sama kita selesaikan. Gitu ya. Nah, memang sih sempat terjadi beberapa miss dan kesalahan-kesalahan, tapi akhirnya itu membuat kamu makin belajar ya, jadi lebih pintar ya. Nah, singkat cerita di project itu sudah langsung ada hasil nggak waktu itu, Les? Ingat nggak? Waktu itu nggak ada sama sekali. Masih belum ya? Iya, kerja keras di sana karena waktu di sana dulu saya nggak langsung ini aktivitas enggak gitu. Masih ngelihat situasi kayaknya ya? Mengamati gitu kayak dari jam 8 pagi, kadang gitu sampai malam, jam 11 malam, lihat situasi. Cuma nggak ada action. Masih mempelajari. Lihat, mempelajari. Habis gitu mulai berani, akhirnya fight sama orang-orang itu. Nah, tapi ya belum ada hasil dari situ. Tetap juga 6 belum? bulan di sana itu nggak ada hasil. Oke, berarti cukup lama juga ya kamu berjuang bekerja di lapangan segala macam baru ketemu hasil ya. Titik di mana akhirnya dapat hasil itu masih ingat nggak, Les? Waktu itu ada proyek Alana Gunung Sari itu, Pak. Ya, itu di situlah kamu panennya ya. Panennya di situ. Iya, bahkan closingannya gede, banyak ya. Banyak di sana. Itu titik balik ya? Titik baliknya di sana. Karena ya mengamati momennya di sana, emang momennya lagi bagus banget. Iya, kan, ya. betul. Terus termasuk kan juga deket dari rumah. Iya, areamu lah ya. Area juga. Jadi aktivitas saya itu lebih ini bisa maksimal.
Dan sana. kamu benar-benar fight di lokasi waktu itu ya, dari Iya. pagi sampai malam, sampai dini hari juga ya? Ya, Ya, jaga sampai di lokasi. jam 2 malam. Iya. Ya lucunya itu, malah kliennya adanya di jam segitu. Ya ini uniknya teman-teman. Jadi kita ini punya tim ya nih, Diles dan tim ini dan nanti partnernya Pak Roy itu kerjanya itu bukan yang istilahnya ya cuma jaga lokasi apa gitu, tapi dia benar-benar prospek-prospek lain bisa bahkan sampai dini hari, sampai tengah malam ya. Ya. Nah, saya tahu banget itu kadang-kadang kita lihat gitu di grup kan kita selalu share kegiatan gitu ya. Masih ada aktivitas mereka di lokasi. Kita kebetulan punya base camp ya di situ. Ya. Punya base camp, ada satu cafe punya teman yang kita jadikan base camp dekat dengan lokasi project. Jadi kita cukup efektif kerja di situ ya. Nah, akhirnya disitulah kamu dapat hasil ya, Les ya. Ya, waktu itu memang kita ingat proyek ini sangat boom dan membludak, hasilnya luar biasa dan kita juga kecipratan closing banyak ya, Ya. kantor kita yang lalu ya. 11 unit. Lebih rasanya, 12 atau berapa mungkin ada yang merotol ya. Ya. Total. Nah, sampai akhirnya kita kita dapat prestasi lah di proyek itu ya. Dan Diles sendiri waktu itu koordinator di situ ya? Belum ya? Belum, saya belum koordinator di situ. Belum, tetapi Diles sendiri mencatatkan penjualan cukup banyak sama Pak Roy ya, tandem. Kebetulan Pak Roy juga tinggalnya di Gunung Sari Indah, betul ya gitu ya. Nah, Ya, sebagai kita akamsi di sana ya, jadi kita memfasilitasi teman-teman aja. betul. Bahkan waktu itu teman-teman dari kantor pun banyak yang ke lokasi, benar-benar kita kuasain area itu ya. Jadi anak-anak kantor kita semua, teman-teman waktu itu kita benar-benar fight di situ dan hasilnya memang kelihatan dan luar biasa. Nah, selesai dengan proyek itu ternyata Diles ini juga nggak berhenti. Jadi kita tetap punya proyek-proyek sekitaran sana ya, yang namanya Taman Jiva dan segala macamnya itu. Bahkan di secondary pun Diles sudah cetak prestasi ya, udah ada closing juga. Closing juga. Bentar lagi sudah akad juga ya, ya bentar lagi cair lagi nih. Nah, barusan juga Diles ini ada closing juga di proyek kita yang di Kebraon, yang itu di Taman Jiva ya. Taman Jiva. Nah, ini juga klien Jiva juga. Kalau nggak salah ini klien dari hasil kamu kerja yang lalu ya? Iya bener, Bener ya? dapat dari tahun lalu, waktu Sebros Alana Gunung Sari. Waktu Sebros Alana masih tetap dijaga hubungan baiknya, akhirnya ada proyek baru ditawari dan tertarik. Tertarik. Gitu ya? Tertarik dan masih jaga hubungan. Dan terus berusaha di proyek-proyek kita yang ada. Gitu ya, Les ya? Bener. Oke, jadi sekarang sudah berprofesi sebagai agen properti. Menurutmu gimana? Masih tetap dengan yang dulu awalnya di luar ekspektasi, trauma segala macam? Atau sekarang masih ada perasaan gitu? Atau sekarang sebaliknya sudah merasa, nah ini dia kerjaan yang sebenarnya oke gitu? Gimana? Ya, saya cukup senang. Terus bangga juga jadi agen properti. Di satu sisi kan saya kan bisa mengatur waktu untuk kerjaan di rumah, keluarga, terus waktu aktivitas jadi agen properti. Ketemu ya pekerjaan yang kamu bilang tadi sangat fleksibel tadi ketemu akhirnya? Ketemu. Di sini? Tapi ya ada bahayanya juga. Apa itu? Kalau misalnya kita itu punya kerja yang benar-benar fleksibel. Karena di sisi lain kalau sudah kita bekerja punya jam waktu yang bisa kita atur sendiri, akhirnya kita itu berpikiran ya wis lah nanti aja. Banyak excuse-nya. Nanti pun bisa. Beda kalau kita didorong sama atasan atau aturan. Pressure. Jadi itu yang membuat itu yang akhirnya jadi kendala dan harus dilawan. Harus dilawan bener. Ya gitu ya. Jadi akhirnya musuhnya diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Ya selama kalau nggak bisa menguasai diri sendiri, ya gimana kita bisa closing? Ya. Di situ juga menarik. Jadi saya lihat tadi benar yang dibilang Diles ya. Jadi ada teman-teman, mungkin ada juga di kantor kita beberapa teman-teman yang lain. Dia kurang bisa punya inisiatif untuk itu ya melakukan aktivitasnya sendiri, kegiatannya sendiri karena kita percaya di kerjaan sebagai agen properti itu kerjaan nggak pernah habis kalau mau dikerjakan. Ya, 24 jam pun bahkan nggak cukup gitu loh. Sehingga kadang-kadang bingung mau ngerjain apa sehingga Diles ini kadang ya itu dia juga pernah ngajarin teman-teman di kantor untuk training satu aplikasi segala macam gitu dilakukan sama Diles karena dia melakukan itu untuk editing juga Diles punya kemampuan ya teman-teman editing gambar dan video dia juga punya kemampuan. Nah di situ kadang-kadang dia sharingkan ke teman-teman dan
di mana itu juga jadi salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan. Jadi kalau kita tidak ada kegiatan, kalau mau cari kegiatan tentunya banyak sekali yang bisa dikerjakan asal Pasti mau. ada. Iya, asal mau pasti ada. Tapi ya itu tadi harus melawan diri sendiri kan, karena tadi waktu yang fleksibel membuat kita kadang-kadang zona nyaman, nanti aja nunda kerjaan, nunda banyak hal gitu ya. Oke. Jadi sudah nganggap kerjaan properti ini ya udah ini memang pekerjaan yang cukup enjoy ya, bisa jalan-jalan, punya waktu. Kalau istri pas libur gitu bisa juga jalan-jalan. Kadang-kadang kan kalau namanya istri guru pas dia libur sekolah kita harus kerja. Iya, benar sekali. Dulu gitu kan. Iya, kalau sekarang pokoknya kamu libur aja aku gitu. Aku bisa ngatur kerjaanku. Bener ya, Les Iya, ya? benar gitu. Dari segi hasil juga Dari segi hasil pastinya gede banget. gede ya. Gede banget loh, banget. Ya karena dia tuh waktu itu closingnya cukup banyak dan BLT-nya sendiri puluhan juta banget ya waktu itu. Sempat pegang duit banyak lah ya. Pegang duit banyak. Ya, awalnya skeptis gitu ya. Terus gimana ini? Nggak digaji bulanan. Iya. Mikirnya ya biaya hidup ini nanti gimana? Ternyata setelah closing semuanya tercover. Mau sampai bulan depan pun tercover. Ya kan saya bilang. Ya sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap kita yang tidak punya gaji bulanan ini adalah memperbesar penghasilan sehingga ketakutan bulanan nggak punya gaji ini jadi nggak ada. Bayangkan kamu udah dapat gajian untuk 6 bulan ke depan kan tenang bekerjanya. Sudah. Tinggal gimana maintenance-nya aja kan, bener ya Les ya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang pekerjaan di agen properti yang sudah klop sama kamu ini. Nah sekarang saya pengen tahu di Les ini salah satu tim kita yang dari brand X, brand Y, brand K, brand Z, banyak brand ya, sampai ke LINK, Link Property, dia masih ada di sini. Menurut kamu Link Property ini kenapa kamu ikutin terus sih? Apa ada sosok yang benar-benar ya memang apa sih kelebihannya Link Property kok sampai kamu tidak tergoyahkan digodain banyak teman-teman di luar sana sih, Les? Satu, saya itu lihatnya itu Pak Roni. Duh, saya lagi. Iya. Terus terang dulu itu ya awal tertarik juga karena ya ada Pak Roni. Oke. Waktu interview benar-benar diarahin, terus dikasih masukan seperti ini seperti itu. Terus ya kebetulan ditandemin sama Pak Roy. Ya, teman saya sendiri juga. Ya, akhirnya di situ ada chemistry lah. Chemistry ya, iya benar. Terus ada kayak keluarga akhirnya jadinya. Ya mau gimana pun apapun yang terjadi sama Pak Roni, mau buka kantor sendiri atau ikut brand mana lagi, pasti saya ikut. Ikut ya. Iya. Ya kalau menurutmu terlepas dari sosok yang tadi kamu bilang Pak Roni, menurutmu Link Property seperti apa, Les? Kalau Link Property sendiri suasananya di situ nyaman sekali ya Pak ya. Terus kekeluargaannya itu. Kekeluargaan, ketemu lagi kata kekeluargaan. Kekeluargaannya itu raket banget lah. Ya. Pasti saling support, peduli gitu. Kalau misalnya ada salah satu teman kita yang terjadi masalah, berduka atau apa gitu, pasti kita hadir. Kita hadir buat mereka. Ya. Kekeluargaan kita tetap unggulan ya. Iya. Jadi kerjasama kita ya. Iya. Kerjasama kayak kemarin grand opening kita bahu membahu ya, nggak ada bayarin orang, benar-benar teman-teman sendiri ya. Teman-teman sendiri turun mempersiapkan dekor, bahkan sumbang-sumbang makanan. Iya benar. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kekeluargaan kita itu memang ya selalu jadi unggulannya kita, dan itu nggak banyak kantor yang punya kayak gitu sih, Les ya. Kamu sendiri di luar sana kan banyak juga kadang-kadang yang nawarin segala macam gitu kan. Bahkan kebalikannya, orang nawarin malah kamu aja, kenapa nggak kamu ngikut aku gitu ya. Padahal lebih enak ini di sini. Iya. Jadi satu sisi kan secara keluargaan itu kan kita kan benar-benar solid ya Pak ya. Solid ya. Pastinya di pekerjaan juga pasti mendukung. Ya, jadi kamu setuju nggak istilah yang dibilang mau nyari uang apa nyari nyaman itu? Kurang setuju sih Pak. Kamu lebih nyari uang apa nyari nyaman? Biasanya kalau kita nggak nyaman susah juga cari uang. Iya benar. Saya lebih nyamannya juga, lebih ke nyamannya daripada nyaman dulu ya. Daripada
cari uang gede ya. Karena kalau kita udah nyaman, mau berapapun hasilnya kita bersyukur pastinya. Terus nggak mungkin dengan kita nyaman itu hasilnya itu enggak. Biasanya kalau kita kerjanya udah nyaman, ide-ide, peluang-peluang itu hadir ya. Pasti hadir, pasti ada. Jadi jangan motivasinya itu cari uang, tapi sebenarnya kamu nggak nyaman di situ, sebenarnya ya malah nggak produktif. Nggak produktif. Iya kan, mending nyaman dulu, baru uangnya datang. Gitu ya, benar ya. Ada perasaan grundel nanti jadi. Iya benar. Tapi kalau kita udah nyaman, lingkungannya positif, vibes-nya oke, teman kerjanya sangat baik, ya kita akan nyaman bekerja dan inspirasi hadir. Uang datang. Setuju ya, benar ya. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Jangan ngerasa bahwa kalau ada yang bilang nyari uang apa nyari kenyamanan, ya saya sih nyarinya nyaman. Nyaman dulu baru uang tuh datang ya, benar ya. Setuju banget ya. Karena kalau masalah uang itu kita bisa atur, Pak. Betul. Kita mau dapat hasil gede apa hasil kecil itu kita yang atur. Kita yang atur. Tinggal kita fokusnya yang di mana? Ya di mana, benar. Setuju banget. Ya. Oke. Kita sudah cari uang, habis itu nggak ada perasaan nyaman, nggak ada yang support. Iya. Akhirnya kamu dapat uang pun hampa sih ya. Iya, hampa ya. Kecuali memang kamu yang tipe, sorry ya, hidup hanya untuk uang. Menurut saya sih hidup nggak hanya untuk uang ya. Kita butuh juga namanya relasi yang baik. Lingkungan yang baik ya, benar ya, setuju ya Les ya? Setuju sekali. Ya. Oke, kita sudah bicara tentang profesi, kita sudah bicara tentang link properti. Seorang Diles masih punya impian nggak sih di dunia properti yang masih belum terwujud, Les? Yang pasti. Pengennya apa gitu? Pengennya sih yang pengen terwujud ya bisa beli rumah sih, Pak. Bisa beli rumah di properti. Kita doain teman-teman. Jadi semua teman-teman yang kita interview di sini pasti punya impian. Kayak kemarin ada Bu Irma pingin mengumrohkan orang tuanya. Diles pingin punya properti sendiri dari hasil broker properti. Kita sama-sama berdoa ya teman-teman ya. Selain itu mungkin membahagiakan orang-orang terkasih, ajak-ajak ke luar negeri gitu ya kan. Pastinya kan terus yang utama kan keluarga ya Pak ya. Anak istri, terus keluarga-keluarga terdekat gitu. Paling enggak kalau saya lagi dibutuhkan itu saya siap gitu. Ya, ada buat mereka ya. Pengennya seperti itu. Ya, sebenarnya dua harapan Diles tadi benar-benar bisa diwujudkan di dunia properti. Seperti saya pribadi ya teman-teman. Saya tidak pernah menyangka dulu waktu kerja saya udah punya fasilitas mobil juga. Tapi saya akhirnya punya mobil sendiri sekarang ini ya kan. Saya nggak berharap punya banyak properti. Sekarang meskipun nggak banyak, sudah adalah beberapa properti aset, di mana semua dari hasil properti. Flexible time tadi, waktu yang sangat fleksibel, itu yang sangat bisa kita dapatkan di dunia properti sih. Dan sampai itu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan berbulan-bulan ya kan. Pulang kampung berbulan, jalan luar negeri berbulan, itu nggak mungkin kalau kamu kerja ikut orang. Nggak mungkin banget. Bisa. Nah, tinggal gimana kita cara memperbesar penghasilan kita sehingga semua ini ya satu persatu diwujudkan ya tentunya dengan upaya keras dan berdoa juga ya Les ya, kita terus berusaha untuk mewujudkan satu persatu impi itu. Oke, menarik banget. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, silakan sebelum kita tutup. Silakan yang di luar sana boleh masuk tuh, boleh masuk, silakan kalau mau nanya. Dipanggil aja, suruh masuk. Wah, ini ngapain di luar pintu, di dalam nggak muat kayaknya ini. Silakan. Ada yang mau nanya? Mungkin dari penonton yang di depan. Cara melawan waktu pertama kali sampai 6 bulan ya. Dari 0 sampai 6 bulan. Tidak ada hasil. Orang normal biasanya di bulan pertama atau bulan kedua sudah mulai mundur. Nah, cara menaklukkan itu gimana? Pakai cara apa? Kalau cara apanya kembali lagi ya. Siapa yang ada di sekitar kita dulu. Karena waktu itu dari Pak Roy sendiri meyakinkan saya udah bertahan dulu. Semuanya pasti ada hasilnya. Apa yang kamu kerjakan pasti ada hasilnya. Mungkin enggak hari ini, enggak sekarang, enggak besok,
mungkin bisa jadi beberapa bulan lagi atau beberapa hari lagi gitu. Akhirnya sampai akhir titik baliknya ketemu di Alana itu Pak Roy meyakinkan lagi, ini waktunya kamu panen. Oh. Nah, di situ akhirnya Beneran. mulai beneran panen. Apalagi dia tuh kayak cenayang ya, bisa. Iya, bener. Bisa memprediksikan masa depan. Kamu besok closing gitu. Iya, kayak dia bilang kadang-kadang aku rasanya hari ini closing bener ya. Closing bener. Aku besok jaga oso aja ya. Soalnya aku mau closing kayaknya. Bener. Closing. Wah, orang sakti itu. Iya. Setengah ya, cenayang ya. Ya, jadi cara kamu ngelawan tadi ya itu ya. Ya, support dari orang sekitar. Orang sekitar ya. Itu penting ya, Les, ya menurut. Penting sekali. Kalau nggak ada support ya pasti kita down, Pak. Iya, down, nggak ada yang support ya tambah hilang. Nggak mungkin diri kita sendiri itu bisa mensupport diri kita sendiri gitu loh. Jadi ayo dah semangat. Tapi kenyataannya berbanding kebalik. Iya. Ya itu yang bikin kita down pasti. Tapi kamu menciptakan juga misalnya apa yang bisa tak kerjakan. Itu seorang dealer melakukan itu nggak? Apa yang bisa tak kerjakan? Habis ini aku harus ngapain supaya hasilnya lebih baik segala macam. Memikirkan itu juga nggak seorang dealer-nya? Iya. Iya. Yang pastinya kan Inovasi-inovasi. Inovasi harus ada. Cara kita mendapatkan penghasilan yang cukup atau lebih itu kan tergantung dari kita. Cara berpikir kita toh, Pak. Iya. Kalau misalnya kita stuck mengikuti alur aja gitu. Tata caranya jadi agent properti itu harus seperti ini. Itu diikuti ya hasilnya cuma gitu-gitu aja. Tanpa ada improvisasi, ada inovasi gitu ya. Pastinya kalau ide-ide itu pasti ada, Pak. Oke, dari kamu sama berpartner dengan Pak Roy ini ngerasa chemistry tadi kamu bilang cocok ya. Memang kalian ini saling support ya di banyak hal gitu ya. Iya. Iya. Sangat support. Support sampai sampai salah ngomong. Soalnya kita sering plesetannya gitu ya. Supportan aku tak gitu ya. Ya, support banget, Pak. Jadi kalau di kelilingan cari listing bareng. kalau cari listing itu Ini aja tadi abis ikut PK berdua ya. Berdua. Ada vendor gede, manggil agent, mereka berdua datang tadi. Ya, sampai dijuluki Upin Ipin. Ya. Ya, saya manggil mereka ini Upin Ipin ya, Nanti ini Ipinnya kita panggil Upin nanti habis ini ya. Ya, jadi sudah ngerasa punya partner yang cocok ya, dan berbagi suka dan duka dan saling menguatkan juga antara kalian, ya benar ya. Top banget. Ya, itulah dia Link Property, teman-teman. Jadi kamu akan menemukan 1-2 orang yang cocok dengan kamu di kantor ini, dan itu bisa jadi partner kamu berjuang, sukses bareng, dan tentunya dapat hasil yang diharapkan. Gitu ya. Oke, pertanyaan sudah cukup? Ada pertanyaan dari luar sana yang baru masuk? Cukup? Ada lagi. Silakan. Dari closingan yang sudah banyak kali itu ya, mana yang paling bikin miso-miso itu ada nggak? Ceritakan. Satu aja yang paling berkesan bikin kuasel boy. Oh iya, tapi akhirnya berakhir indah gitu ya? Akhirnya berhasil. Ada yang beberapa itu yang bikin jengkel ya, Pak ya. Yes, namanya juga ketemu manusia, ya pastinya ada emosi. Iya. Tapi ya nggak berakhir indah juga. Berujung batal akhirnya. Berujung batal. Tapi ya gimana sikap kita buat respon dan sikap kita. Iya, mau gimana lagi, emang kenyataannya seperti itu. Tapi bukan untuk kemungkinan kita itu harus berhenti di situ. Ya harus maju terus. Ya, nggak membuat kita kapok ya intinya. Untuk ganti itu. Iya. Terus ada satu lagi yang bikin jengkel itu ya ngurusin lelang-lelang gitu. Ya jadi. Tapi itu serunya. Ya. Jadi teman-teman, saya tuh kan pernah closing lelang ya cukup besar ya. Jadi akhirnya ini jadi inspirasi buat teman-teman kantor untuk garap aset-aset NPL yang lelang. Jadi singkat cerita Roy dan Diles ini closing lelang. Dimana sampai sekarang belum kelar juga ya. Tapi tidak semua ya teman-teman. Prosesnya saya lancar. Proses yang diambil Diles sama timnya ini mungkin dapat aset-aset yang kurang bagus sehingga membuat terkuras juga ya energi, pikiran, waktu gitu.
kalau dibandingkan hasilnya mending aku tak garap primary aja daripada Primary atau ini secondary daripada harus garap project ini gitu ya. Tapi apapun itu banyak belajar kan? Pastinya banyak belajar. Banyak sekali belajar ya. Banyak sekali. Apa yang terjadi di lapangan itu harus gimana. Yes. Soalnya yang di lapangan itu nggak sesuai apa yang kita pikirkan, Pak, Betul. saat ini. Tahu-tahu gitu ada situasi kayak, aduh, ya apa kira ditanyain apa, tahu-tahu yang pemilik rumahnya keluar nanyain, ngapain Mas gitu. Ngeblank. Iya. Ngapain kalian di sini gitu ya? Ngapain kalian di sini? Iya. Ngeblank di situ. Iya. Oke. Menarik. Jadi banyak hal yang kita dapat dari seorang Diles ya hari ini ya teman-teman. Jadi mungkin sebagai pertanyaan terakhir deh buat Diles. Kalau andaikan kamu dulu nggak datang untuk interview di properti, kira-kira Diles yang sekarang jadi apa menurut kamu? Tak karu-karuan. Pak Roni sendiri kan waktu pertama kali interview saya modelannya kan amburadul gitu ya. Saya sorry aja ya, dulu pertama kali interview ini anak istilahnya yang ngijak teleknya nggak penyek gitu loh. Kayak orang yang hopeless, tidak punya harapan. Tapi ya saya sebagai profesional ya, semua yang interview datang ke kantor akan saya perlakukan yang sama ya. Saya motivasi dia, buka mindsetnya dia, dan siapa tahu dia bisa berpikir dan ya akhirnya merubah situasi ya kan. Ya. Dan itu yang dilakukan Diles sih. Iya. Ya, jadi Diles merupakan salah satu top agent kita saat ini teman-teman. Jadi closingannya kalau lagi dia panas itu bisa beruntun itu. Makanya ini sedang fokus satu project lagi. Kita doakan juga hasilnya juga maksimal juga di project ini. Dan semua impiannya tadi bisa terwujud. Jadi pertanyaan tadi kalau saat ini nggak di properti amburadul ya. Amburadul pasti. Oke. Cukup mungkin ya teman-teman ya. Sangat menginspirasi teman-teman. Jadi itulah dia sosok-sosok di balik Link Property yang katanya kekeluargaan sangat solid. Terkonfirmasi juga dari Bro Diles tadi, memang kekeluargaan di Link Property itu jadi salah satu inilah ya highlight atau selling point lah di kantor-kantor yang lain gitu ya. Jadi teman-teman di sana yang pengen jadi seperti Diles yang tadinya tidak punya harapan, hopeless, pengen dirubah, pengen dibentuk, punya lingkungan yang baik, punya vibe yang positif, dan punya teman-teman kantor yang merasa kayak keluarga, Link Property tempatnya. Benar ya, Les ya? Benar sekali. Sama-sama yuk, kita tutup ya. Yap. Link Property, Connecting you. Bye-bye. Dah. Thank you.